Baik, terima kasih kawan-kawan dari media. Kami datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini adalah sebagai rasa ikut ya untuk mendukung, memberikan support atas gugatan dari para guru honorer di daerah Kabupaten Langkat yang sekarang sedang gugatannya diperiksa oleh hakim majelis di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kami menyampaikan pendapat, ya, kemudian juga beberapa pandangan-pandangan yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa dari guru-guru di daerah Kabupaten Langkat sebagai guru honorer yang dinyatakan tidak lulus sebagai guru PPPK atau P3K di wilayah Kabupaten Langkat. Ada 103 guru. Ini harapan kami dari seluruh perguruan tinggi ya yang ada di Sumatera Utara, baik negeri maupun swasta, itu kiranya pengadilan dapat memperhatikan segala apa yang ada dalam fakta-fakta persidangan yang didukung dengan teori-teori dan juga undang-undang ya, dan juga doktrin maupun pendapat yang hasilnya akan menjadi suatu keputusan yang adil, yang benar-benar memperhatikan ya, nasib ataupun perjuangan dari para penggugat, dalam hal ini para guru honorer. Kami yakin bahwa hakim sebagai pemelihara keadilan ya, di dalam proses hukum, maka kami yakin Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini akan mengambil putusan yang adil bagi para pihak yang ingin mendapatkan keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Demikian, terima kasih atas dukungan dan support dari kawan-kawan media di Medan, Sumatera Utara. Ada berapa akademisi, Prof, yang datang? Kami ada 8 akademisi yang sebagai dosen dan juga ada sebagian pimpinan-pimpinan di perguruan tinggi negeri dan swasta. Ada dekan, ya, ada wakil dekan, dan ada juga guru besar di khususnya perguruan tinggi yang berada di dalam bidang program studi hukum. Pak, bentuk keresahan apa yang membuat akhirnya dari teman-teman dari guru besar dan ahli ini datang ke sini, Pak? Bentuk keresahannya seperti apa, Pak? Bentuk keresahannya? Ya, tentu kami mendengar dan juga memperhatikan jalannya proses persidangan ini. Mereka ini berjuang melalui proses litigasi atau pengadilan karena sudah banyak ditempuh jalur-jalur di luar pengadilan dengan non litigasi, itu kelihatannya responnya kurang ya, cepat dan kurang mendapat tanggapan yang tegas dan jelas, sehingga ini menjadi satu keresahan bagi kami bahwa pengadilan itu yang sekarang dijadikan satu saluran hukum yang terakhir. Mereka harapan mereka ini berjuang, tentu kami inilah seluruhnya ini sebagai akademisi dan juga pimpinan di perguruan tinggi dalam khususnya di bidang hukum, maka kami sangat terpanggil untuk bisa ya hakim ini secara objektif, fair trial, ya, adil, sehingga mereka ini menghasilkan keputusan yang bisa benar-benar menemukan. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan media. Alhamdulillah tadi guru-guru besar dan para dekan dari Universitas di Sumatera Utara, yaitu UISU, UMSU, UMA, Mancabudi, Dharma Wangsa, USU, itu berhadir kemari memberikan amicus curiae namanya. Amicus curiae itu sahabat peradilan untuk mendukung ratusan guru yang sedang berjuang hari ini dalam kasus P3K Langkat. Harapan kami adalah sebagai kuasa hukum
dan para guru, yaitu hakim akan memutuskan ini secara berkeadilan, objektif, dan sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Dan kami meyakini gugatan dari para guru ini insya Allah dikabulkan oleh hakim karena semua sudah terungkap di persidangan. Apa isi gugatan itu, Bang? Kalau isi gugatan itu terkait dengan pembatalan pengumuman dari PLT Bupati yang sebelumnya 2003 terkait tentang kelulusan pengumuman kelulusan calon P3K dari guru, nakes, dan teknis. Dari gugatan itulah kami mengundang para guru-guru besar yang mereka tertarik dan prihatin dan peduli dengan para guru, karena guru adalah pencetus generasi-generasi bangsa. Mereka turun ke lapangan ini untuk menyuarakan kepada hakim ini mereka adalah orang yang benar dan orang yang mencari keadilan. Maka majelis hakim selayak dan sepatutnya untuk bisa mengabulkan gugatan para guru-guru ini. Oke. Sejauh ini persidangan udah sampai mana, Bang? Persidangan sudah tahap kesimpulan yang hari tanggal 5 kemarin September, dan insya Allah akan putus di tanggal 26 September. Memang putusnya nanti di Ekor. Bang, untuk terkait kasus pidananya sendiri, Bang, menurut dari LBH sendiri seperti apa proses penanganannya, Bang, dari pihak kepolisian? Baik, untuk kasus pidananya kami secara tegas LBH Medan dan para guru sangat kecewa kepada Polda Sumut karena hingga hari ini belum juga menetapkan tersangka lain. Padahal sudah 100 saksi diperiksa. Ini sudah mempermalukan hukum di Sumatera Utara, dan ini presiden buruk, sejarah buruk. Ada kasus dugaan korupsi yang sudah ada tersangkanya 2, itu tidak ditahan, dan ada juga di kabupaten lain. Jadi kasus P3K ini bukan hanya di Langkat, tapi ada 3, Madinah dan Batubara. Tetapi penegakan hukum dilakukan Polda Sumut sangat mengecewakan dan sangat mendapat kritik dari para guru-guru ini. Oleh karena itu, guru-guru dan kami LBH Medan meminta secara tegas kepada Kapolda dan Kapolri juga harus tahu kalau ini harus segera tetapkan tersangkanya, karena ini betul-betul perbuatan jolim dan bertentangan dengan undang-undang. Ini tersangka lainnya, Bang, aktor intelektualnya atau bagaimana, Bang? Aktor intelektualnya, ya tersangka lain. Tidak mungkinlah hanya kepala sekolah, pasti ada atasannya. Maka kita berikan kewenangan itu kepada Polda Sumut. Semisal seperti Madinah, itu 6 tersangkanya kan, kena ketua DPRD-nya, kepala dinasnya, pendidikannya. Batubara, ex-bupatinya, kena. Kepala dinas pendidikan kena. Kenapa Langkat hanya kepala sekolah? Yang dugaan kami itu Langkat adalah kepala sekolah itu hanya tumbal saja. Pasti dan diduga kuat ada keterlibatan aktor intelektual di atasnya. Oh, ini kan dugaan kecurangan kan yang kita curigai kan dari SKTT ya? Ya. Awalnya kan ada dari SKTT. Itu siapa yang mengajukan SKTT? Kalau dari prosedur pelaksanaan P3K? Secara prosedur, SKTT ini diatur dalam keputusan Kemendikbud 298. SKTT ini kewenangan yang boleh menilai cuma 2, yaitu Kepala BKD atau BKD dan Kepala Dinas Pendidikan. Tetapi SKTT ini dari awal memang tidak pernah ada, karena di pengumuman lowongan yang diumumkan oleh PLT Bupati tanggal 19 September tidak ada schedule SKTT, tidak ada ujian SKTT. Dan kemudian ada penyesuaian tanggal 10 Oktober, 1 bulan kemudian, itu pun penyesuaian jadwal, tidak ada SKTT. Terakhir ada di tanggal 15 Desember pengumuman, 3 bulan setelah pengumuman lowongan dan 1 bulan pasca mereka ujian kompetensi. Maka SKTT ini adalah seperti ahli teman-teman guru besar ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru besar sudah memperhatikan kami guru yang di Langkat ini sebagai pendidik di Kabupaten Langkat. Dan harapan kami semoga majelis hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya tanpa ada campur tangan ataupun bisikan-bisikan, dan mengabulkan seluruh gugatan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.